Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami tujukan kepada Dr. Niluh Ayu Megasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Imunologi Molekuler dan teman-teman semester 2 Prodi Imunologi Pasca Universitas Airlangga. Di sini, saya Nita Gusiwadani dan teman-teman saya, Gegan Himaldi Airlangga dan Frida Kutsiah, akan presentasikan materi dengan topik Toll-like receptor. Toll-like receptor atau TLR masuk ke dalam famili reseptor pengenalan pola yang diekspresikan oleh berbagai jenis sel yang mampu mengenali produk dari berbagai macam variasi mikroba, serta molekul yang diekspresikan atau dari sel yang rusak dan mengalami stres. Toll itu sendiri awalnya ditemukan sebagai gen Drosophila pada lalat buah yang dapat mengatur respon antimikroba pada lalat buah tersebut yang kemudian didapatkan bahwa domain sitoplasma toll mirip dengan area sitoplasma dari reseptor untuk sitokin imunitas bawaan interleukin 1. TLR merupakan glikoprotein membran integral yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah domain reseptor toll atau IL-1 atau TIR, dan yang kedua adalah pengulangan kaya leusin atau LRR. TIR dia terletak pada ekor sitoplasma yang memiliki fungsi sebagai pensinyalan. Sedangkan LRR dia diapit oleh motif kaya sistein yang khas di daerah ekstraselulernya dan memiliki fungsi pengikatan ligan. Kemudian domain TIR juga dapat ditemukan pada ekor sitoplasma dari reseptor untuk sitokin IL-1, IL-18, dan IL-33. Ligan yang dikenal di TLR memiliki struktur yang berbeda-beda dan mencakup produk dari mikroorganisme. Seperti yang pertama ada di dinding sel bakteri, yaitu lipopolisakarida dari bakteri gram-negatif dapat berikatan dengan TLR4. Kemudian peptidoglikan dan asam lipoteika dari bakteri gram-positif dapat berikatan dengan TLR2. Kemudian protein permukaan bakteri seperti flagellin dapat berikatan dengan TLR5 dan asam nukleat virus seperti RNA rantai ganda dapat berikatan dengan TLR3, RNA rantai tunggal dapat berikatan dengan TLR7 dan TLR8, serta CPG yang tidak termetilaksi nukleotida dapat berikatan dengan TLR9. Berikut adalah tabel dari TLR dan ligan-ligannya, yaitu TLR1 dengan ligannya ada triacil lipopeptida. Kemudian TLR2 dengan ligan-ligannya adalah yang pertama peptidoglikan, GPI link protein, tipe manan dan lipoprotein, zimosan, fosfatidilserin. Kemudian TLR3 dengan ligannya yaitu rantai ganda RNA. Kemudian TLR4 dengan ligannya yaitu lipopolisakarida, protein F, glicoprotein G, dan manan. Kemudian TLR5 dengan ligannya yaitu flagellin. Kemudian TLR6 dengan ligannya yaitu diasil lipopolipeptida dan zimosan. Kemudian TLR7 dan TLR8 dengan ligan-ligannya yaitu RNA rantai tunggal. Kemudian TLR9 dengan ligan-ligannya yaitu CPG yang tidak termetilasi oleh nukleotida, dinukleotida, komponen Depospirus, dan hemozoin. Kemudian yang terakhir adalah TLR10 dengan ligannya yaitu lipopolisakarida dari Helicobacter pylori. Kemudian TLR1, 2, 4, 5, 6, dan 10 terekspresi pada membran plasma dan mengenali patogen associated molecular patterns dari bakteri dan jamur pada lingkungan ekstraseluler. Sedangkan TLR3, 7, 8, dan 9 terekspresi di dalam sel pada membran endosom. Jarak pensinyalan akan dimulai saat ligan berikatan dengan TLR pada permukaan sel atau dalam endosom yang mengakibatkan adanya dimerisasi protein TLR. Proses dimerisasi tersebut akan membawa domain TIR pada ekor sitoplasma masing-masing protein untuk berdekatan satu sama lain. Kemudian selanjutnya akan terjadi perekrutan domain TIR yang mengandung protein adaptor yang berfungsi dalam aktivasi protein kinase yang mengakibatkan aktivasi dari faktor transkripsi. Faktor transkripsi yang diaktifasi oleh jaringan pensinyalan TLR adalah yang pertama NF-kappa B dan IRF3 serta IRF7. Kemudian, NF-kappa-B dapat merangsang ekspresi gen pengkode molekul dalam respon inflamasi, seperti sitokin inflamasi, yaitu IL-1 dan TNF, kemokin CCL2 dan XCL8, dan molekul adesi endotel seperti E-selektin. Kemudian, IRF3 dan IRF7 meningkatkan ekspresi gen pengkode IFN-alpha dan IFN-beta yang penting sebagai respon imunitas bawaan antivirus. TLR pada permukaan sel TLR1, 5, 6 berinteraksi dengan adaptor MJD88 yang mengakibatkan aktivasi NF-kappa-B dan respon inflamasi. TLR pada endosom TLR7, 8, dan 9 juga berinteraksi dengan adaptor MJD88 yang mengakibatkan downstream signaling yang mengaktifasi NF-kappa-B dan IRF7. NF-kappa-B mendorong respon inflamasi, sedangkan IRF7 mendorong ekspresi IFN-alpha dalam respon antivirus.
TLR4 pada permukaan sel berinteraksi dengan adaptor MJD88 dan TRIF yang mengaktifasi NF-kappa B. TLR4 yang berinteraksi dengan adaptor TRIF akan mengaktifasi IRF3 dan mendorong ekspresi EFN beta. Kemudian pensinyalan TLR3 hanya melalui TRIF yang akan mengaktifasi IRF3 dan NF-kappa B. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Proses sinyal yang terjadi pada tolar reseptor, baik pada membran sel maupun endosom, akan diteruskan oleh beberapa protein relay yang nantinya akan mengaktifasi gen yang berada pada nukleus. Jalur sinyal transduksi, di sini konsepnya bahwa protein relay nantinya akan terfosforilasi, yang artinya dia bertambahnya atom fosfat baik satu maupun lebih, yang kemudian akan meneruskan sinyal seperti efek domino ke beberapa protein lainnya di sitoplasma. Nah, di sini untuk tolar reseptor yang berada pada membran sel yaitu 1, 2, 4, 5, 6 akan menggunakan protein adaptor MyD88, dan TLR4 bisa menggunakan TRF juga. Kemudian tolar reseptor yang pada endosom TR789 menggunakan protein adaptor MyD88 dan TLR3 dia menggunakan protein adaptor TRIF. Nah, di sini nanti masing-masing protein adaptor akan meneruskan sinyalnya dengan beberapa protein relay di bawahnya dan sampai mengaktifasi gen yang berada pada nukleus melalui faktor transkripsi. Nah, untuk tolar reseptor yang berada pada membran sel di sini, yang tadi saya sebutkan bahwa nantinya tolar reseptor yang tersebut akan menerima ligan dari ekstraseluler akan mempertemukan tir domain dari kedua toll-like reseptor, yang dimana tir domain ini nanti akan merekrut protein adaptor MyD88. Nah, protein MyD88 ini akan merekrut protein ERK1 dan ERK4, yang nantinya protein ERK1 ini akan terfosforilasi. ERK1 yang terfosforilasi akan membentuk scaffold dengan TRF6 dan akan mengorganisir beberapa protein yaitu THK1, THB1, dan THB2. Yang kemudian protein THK1 ini akan terfosforilasi selanjutnya. Dan protein THK1 ini akan mengaktifasi dua faktor transkripsi, antara lain nuklear faktor kappa B dan AP1. Untuk jalur nuklear faktor kappa B ini, THK1 akan memfosforilasi protein IKK beta yang berada pada IKK kompleks yang terdiri dari NEMO, IKK alfa maupun IKK beta. Ya. Kemudian IKK beta ini akan melanjutkan sinyalnya dengan memfosforilasi IKB. IKB ini menghambat faktor transkripsi yang berada pada sitoplasma, dan kemudian ketika IKB ini menerima fosfat atau terfosforilasi, dia akan mengalami degradasi. Dan disinilah nanti nuklear faktor kappa B akan menuju ke nukleus dari sitoplasma. Nah, kemudian THK1 juga akan mengaktifasi faktor transkripsi AP1 yang kemudian bersama dengan nuklear faktor kappa B akan mengaktifasi gen di nukleus berupa sitokin pro-inflamasi. Nah, selanjutnya di sini untuk tolar reseptor pada endosom ada penambahan dengan menggunakan protein relay IRF7. Nah, untuk tolar reseptor yang berada pada endosom yang biasanya menghadapi mikroorganisme intraseluler, baik itu virus maupun bakteri, dia akan melanjutkan persinyalannya sama seperti pada membran sel, mempertemukan tir domain pada kedua tolar reseptor dan merekrut MyD88. MyD88 akan merekrut ERK1 dan ERK4, dan terfosforilasinya ERK1. Kemudian ERK1 ini akan meneruskan sinyal ke ERF7 yang terfosforilasi di sitoplasma, dan kemudian dia menuju ke nukleus dan mengaktifasi gen interferon tipe
satu, yaitu berupa alfa maupun beta. Yang nantinya ini akan untuk mengeliminasi mikroorganisme intraseluler. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai TRIF. TRIF yaitu Tear Domain Containing Adapter Inducing Interferon Beta. TRIF sendiri merupakan molekul adapter lain yang secara khusus digunakan oleh TLR3 dan merupakan jalur penting untuk pensinyalan TLR. Nah, pengikatan ligan TLR oleh ligan masing-masing menginduksi dimerisasi TLR dan mulai mengkaskade pensinyalan yang bergantung pada MYD88 atau juga TRIF. Nah, berikut yaitu jalur pensinyalan TLR pada TRIF. Nah, di sini terjadi aktivasi TLR3 yang dilakukan oleh dsRNA yang bergantung pada jalur TRIF. Nah, setelah aktivasi TLR3 yang dilakukan oleh dsRNA, TRIF ini akan berikatan langsung dengan domain TIR TLR3. Selain itu, TRIF ini juga secara langsung mengikat TRAF6 melalui motif pengikatan TRAF6 di wilayah N-terminal. TRAF6 ini kemudian mengaktifkan TAK1 dengan cara yang mirip pada jalur MYD88 ya, seperti yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya untuk mengaktifasi NF-KB. Nah, di sini juga terjadi aktivasi TLR4. Nah, aktivasi TLR4 ini menginduksi jalur MYD88 dan juga jalur TRIF. Nah, pada aktivasi TLR4 ini terdapat MD2, yang mana MD2 ini merupakan komponen reseptor yang terikat pada TLR4 dan membantu TLR4 untuk merespon LPS atau lipopolisaccharidase. Selanjutnya, setelah direkrut ke domain interselular TLR oleh TRAM, TRIF ini mulai mengaktifasi TRAF3 dependen dari jalur TBK1 yang mana nantinya akan mengaktifasi interferon tipe 1. Dan juga TRIF ini akan mengaktifasi TRAF6 dari jalur TAK1 yang pada akhirnya akan menghasilkan sitokin proinflamatori. Nah, aktivasi TBK1 dan IKK epsilon ini bergantung pada TRAF3. Nah, selain itu juga terjadi aktivasi AKT ini yang dimediasi oleh TBK1. Nah, pada akhirnya nanti akan menghasilkan aktivasi faktor transkripsi yaitu IRF3. Nah, pada gambar yang lebih jelas di sini, TRIF telah dikonfirmasi untuk berasosiasi dengan IKK epsilon dan juga TBK1 di wilayah N-terminal. Nah, TRIF ini juga berbagi ikatan dengan TRAF6. Selain itu, terdapat dua protein di sini yaitu TNNK dan juga NAP1 yang mana kedua protein ini dapat memfasilitasi interaksi kedua kinase ini yaitu TBK1 dan IKK epsilon ini dengan TRIF. Nah, TBK1 dan IKK epsilon ini memiliki peran dalam induksi interferon tipe 1 melalui fosforilasi IRF3 dan juga IRF7. Nah, IRF3 ini akan membentuk homodimer yang bertranslokasi ke nukleus dan berikatan dengan urutan targetnya seperti daerah promotor gen interferon beta. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya sumbu pensinyalan dari TLR3, kemudian TRIF, kemudian IKK epsilon, dan TBK1, kemudian melalui fosforilasi dan aktivasi IRF3, dan pada akhirnya akan mengarah pada produksi interferon. Nah, berikut beberapa keterangan dari gambar yang telah saya jelaskan. Silahkan dibaca. Di sini terdapat dsRNA yaitu double strand RNA, apa itu IKK yaitu inhibitor of nuclear factor KB kinase, KKB kinase, dan TBK1 yaitu TANK binding kinase 1. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi TLR ini. Dan sekian materi TLR yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat pada kita semua dan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas kepada teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.